Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Kang Mufti, Self Mapping Expert. Saya akan membahas tentang bakat per bakat. Sudah banyak ya saya bahas tentang bakat per bakat dari Talent Mapping Assessment, dan saya berharap Anda ketika menonton video-video saya, Anda semakin semangat, semakin optimis untuk menggali potensi atau kekuatan terbaik Anda. Karena apa? Karena ketika Anda sudah menggali semua potensi yang ada dalam diri Anda siap menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang 4E, enjoy, easy, excellent, sama earn. Oke, sekarang saya akan membahas tentang bakat konteks. Silakan disimak. Orang-orang dengan bakat konteks tinggi, Anda silakan cek hasil Talent Mapping Assessment Anda. Nah, 7 ke atas nggak? Kalau 7 teratas, Anda perlu simak dengan baik bakat konteks ini ya. Nah, orang-orang dengan bakat konteks tinggi, dia suka sekali, dia menikmati sekali mempelajari sesuatu melalui riset atau studi tentang masa lalu. Jadi dia suka belajar tentang masa lalu, suka dengan sejarah, suka dengan track record masa lalu orang gitu ya, atau sesuatu hal yang sifatnya riset, studi tentang masa lalu gitu ya. Nah, bagi orang konteks, masa lalu merupakan blueprint atau cetak biru dari sebab dan akibat. Jadi orang-orang konteks itu motifnya itu ketika melihat masa lalu itu lihat blueprint dari sebab akibatnya. Kenapa dia seperti ini? Oh, karena masa lalunya seperti itu, gitu ya. Ini orang-orang konteks. Dan apa yang telah terjadi merupakan pegangan untuk mengerti apa yang terjadi sekarang. Jadi bagi orang konteks, masa lalu itu bisa jadi pegangan. Ya, kenapa dia melakukan di masa sekarang, gitu ya. Dan juga orang-orang dengan bakat konteks tinggi, dia suka memandang ke belakang untuk memahami masa sekarang ya, karena di sana ada jawaban-jawabannya gitu. Jadi orang konteks tuh begitu bersemangat ketika bicara tentang atau mempelajari sesuatu tentang masa lalu gitu ya. Misalnya contoh nih ya, ada pemilihan kepala daerah misalnya. Orang-orang dengan bakat konteks dia suka tuh mempelajari setiap calon ya tentang track recordnya, tentang masa lalunya gitu ya. Misalnya sekolah di mana atau pernah berprestasi di mana saja gitu ya. Dan dia suka belajar tentang sejarah orang. Suka dia belajar tentang sejarah hal-hal yang misalnya kayak sejarah negara, sejarah kota dan sebagainya. Jadi dia suka hal-hal seperti itu. Dan ketika ada orang lain yang memang curhat tentang masa lalu, bakat orang konteks tuh seneng banget gitu ya. Dia akan suka sekali belajar tentang masa lalu seseorang. Karena apa? Tadi, karena memang bagi orang konteks masa lalu itu merupakan blueprint, cetak biru. Ada sebab akibatnya nih gitu ya. Ada benang merahnya nih. Nah, seperti itu. Jadi memang suka mengaitkan hal itu dari masa lalu ke masa sekarang. Dan orang-orang konteks ya memang tadi dia suka melihat jawaban-jawaban yang ada di masa lalu. Jadi kalau Anda punya pasangan atau bawahan atau atasan yang punya bakat konteks, Anda bisa tuh misalnya bawahan baru nih ya, baru bekerja di sebuah perusahaan atau perusahaan Anda gitu ya, dia punya bakat konteks, Anda kasih saja sejarah perusahaan Anda, sejarah lembaga Anda. Itu dia akan bersemangat sekali untuk mempelajarinya. Atau hal-hal yang sifatnya studi riset masa lalu gitu ya. Dan dia sangat senang sekali ya guys. Nah, kalau Anda punya atasan yang bakat konteks, dia juga Anda perlu tahu ya, paham bahwa ya atasan Anda berarti suka studi riset tentang masa lalu. Kalau Anda punya pasangan yang bakat konteks ya juga sama gitu ya, fasilitasi dia dengan sebaik mungkin. Oke ya. Nah, bagaimana kalau konteksnya lemah? Kalau dia punya konteks lemah dan futuristik kuat, artinya memang
prioritas dia tentang belajar masa depan atau melihat suatu hal ke masa depan, bukan ke masa lalu. Gitu ya. Oke, sip, itu pembahasan tentang bakat konteks. Sukses buat Anda.